Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, menyatukan hati kita, menyambut Allah kita, percayai bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati kita lebih lagi. Kita masuk di dalam ibadah pada hari Minggu pagi ini. Sebelumnya mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan di atas muka bumi ini, dan Engkau bersemayam penuh di dalam hati kami, dan ibadah kami memberikan dampak yang luar biasa. Kami mengalami perubahan hidup, kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dan pimpin serta ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
Hanya nama Yesus, satu nama, Yesus Kristus Tuhan, layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan Hosana. Oh, Hosana. Segenap hatimu katakan Hosana. Hosana. Oh, Hosana. 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 Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, layak disembah Yesus. Glory bagimu Allah semesta. Haleluya. Layak, layak, layak disembah Yesus. Surga bumi menyembahmu Tuhan Allah. Hosana, 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 Hosana bagimu Bapa. Segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Layak, layak, layak disembah. Hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya.
memuliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Segalanya hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bila semangat dan roh Allah ada bersama dengan kami menyala-nyala dan menyambut Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur dan menyembah. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Haleluya. Woo! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tapa anak domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama dengan saya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara nyatakanlah, menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, oh dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Mari sama-sama kita nyatakan, menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Oh pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh Yesus. Haleluya. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan, yang senantiasa memandang akan jiwa-jiwa di sekeliling kami. Berikan kami tangan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Berikan ya Tuhan, berikan buat setiap kami umat jemaat-Mu. Kami mau menerimanya. Kami mau memiliki mata Kristus, hati Kristus, tangan Kristus, kaki Kristus, di dalam nama Yesus. Haleluya.
sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan kami Tuhan matamu, hatimu, tanganmu, kakimu, semuanya ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami persilahkan Roh-Mu bertahta di atas kami. Ya oh Yesus, haleluya.
saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita yakin dan percaya Bapa memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Roh Kudus yang Engkau urapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi umat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Dalam situasi kondisi apapun, kami mengucap syukur dalam segala hal. Sebab Tuhan Yesus baik. Roh Kudus urapi, berbicara lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Di seri tema disiplin pada bulan November, hari ini adalah minggu yang terakhir untuk seri disiplin. Judul suara pembalaan hari ini adalah disiplin menabur. Menabur dan menuai adalah hal yang umum, konsep yang dipercayai oleh umat manusia. Di dalam Alkitab, konsep menabur dan menuai sangat jelas dipaparkan dalam Alkitab. Kita saat ini fokus dalam disiplin menabur. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Untuk itu, kita perlu memahami dan memperhatikan sesungguhnya apa yang kita tabur dalam hidup ini. Karena itu pun yang akan kita tuai. Kita belajar disiplin menabur karena kita yakin percaya kita akan menuai apa yang kita tabur. Apabila kita memiliki pengertian yang benar dalam menabur, disiplin menabur, maka kita juga akan menikmati hasil dari apa yang kita tabur. Apa saja yang dapat kita tabur? Kita dapat menabur waktu, kita dapat menabur tenaga, kita dapat menabur pikiran, ide, kita dapat menabur dalam hal doa, dalam hal firman Tuhan yang kita tabur sehari-hari, seperti yang saya lakukan saat ini. Lewat suara pembalaan, saya sedang menabur firman. Kita juga dapat menabur perbuatan baik. Dan juga kita dapat menabur dalam hal keuangan, materi. Hal-hal yang dapat kita lihat. Semua ini adalah dalam menabur. Kapan kita menabur? Kita dapat menabur kapanpun. Dan kita dapat menabur dimanapun kita berada. Kepada siapa kita harus menabur? Kita yakin dan percaya kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menabur di ladang, maupun di tempat, maupun di jiwa-jiwa yang Tuhan bawa hidup kita. Di dalam perjalanan ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan ingin kita menabur dalam hidupnya. Dan apa saja penghalang di dalam menabur? Tentunya alasan-alasan menjadi penghalang di dalam menabur. Seseorang yang tidak punya niat menabur mempunyai 1000 alasan tidak menabur. Tetapi orang yang mengerti disiplin menabur, maka dia akan menabur dengan sukacita, dia akan menabur dengan kerelaan hati, karena dia tahu dalam dia menabur, dia akan menuai. Selain itu, penghalang-penghalang dalam menabur, yaitu memikirkan diri sendiri. Yang dia fokus adalah dirinya, sehingga dia mempunyai begitu banyak alasan untuk tidak menabur dalam hidup orang lain. Dan juga dalam hal keuangan, alasan untuk tidak menabur adalah pelit, kikir, dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan konsep tentang menabur, sehingga kita belajar disiplin menabur. Talenta yang ada, kesempatan yang ada, karunia yang ada, semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kita belajar disiplin menabur. Orang yang menabur, dia tidak menahan-nahan. Dia akan rela untuk memberi. Dia rela dengan sukacita menabur dalam hidup orang lain. Dalam ladang pekerjaan Tuhan.
Dan kita akan belajar dari kehidupan jemaat yang ada di dalam firman Tuhan di kitab Korintus. Kita lihat di 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus 9 ayat 6 dengan judul perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Amin. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita lihat dalam konteks ini, jemaat yang ada di Korintus, di mana Rasul Paulus sebagai hamba Allah mengingatkan kepada umat Tuhan. Seperti saat ini saya mengingatkan pada umat Tuhan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Baik apa yang ditabur dalam waktu yang diberikan, tenaga, ide, pikiran, bahkan dalam hal keuangan yang kita berikan. Ingat, kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kita menabur banyak, kita menuai banyak. Kuncinya ada di tangan kita. Apabila kita mempunyai konsep yang benar, disiplin menabur, maka kita dengan sukacita, kita senang menabur. Menabur kebajikan, menabur keuangan, menabur tenaga, ide, pikiran. Bahkan kita menabur firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita yakin percaya kita akan menuai banyak juga. Saya mau ingatkan juga, dalam hal perpuluhan, kita mengembalikan perpuluhan, itu bukan menabur. Mengembalikan perpuluhan adalah kewajiban orang percaya, mengakui berkat datang dari Tuhan, dan 10% saya kembalikan pada Tuhan, adalah pengakuan bahwa Tuhan sudah memberkati saya. Jadi untuk konteks perpuluhan, itu tersendiri. Yang saat ini yang disampaikan adalah tentang konsep menabur. Perpuluhan adalah kewajiban orang percaya. Menabur adalah bagian dari orang percaya, pilihan untuk menabur, dan kita akan menuai juga. Tidak menabur, kita tidak akan menuai. Jadi ini sangat jelas, di tengah-tengah kondisi keadaan situasi yang ada, tidak membuat kita rem untuk menabur, tapi membuat kita lebih giat menabur. Karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dari disiplin menabur. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dalam konteks ayat ini adalah pemberian, yaitu keuangan. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Di mana hal keuangan akan mengukur seberapa jauh kita rela untuk menopang pekerjaan Tuhan, rela memberi untuk seseorang, menopang seseorang yang dalam kesusahan. Ini sangat penting, menurut kerelaan hatinya. Saya baca sekali lagi ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Disiplin menabur, mari berikan dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidup saya sebagai orang percaya diwarnai memberi, diwarnai dengan menabur. Kembali lagi saya lihat perjalanan saya ketika menerima Yesus
sampai sekarang ini. Apa yang saya tabur, saya tuai. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Apa yang kita tabur, baik tenaga, waktu, keuangan, masa muda kita, apa saja, firman Tuhan yang sudah kita beritakan, yang sudah kita tabur, tidak akan kembali dan sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan setiap pemberian yang dengan sukacita dilakukan. Setiap pemberian yang dilakukan dengan tidak terpaksa. Tuhan memperhitungkannya itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut, jangan lelah. Giat dalam pekerjaan Tuhan, jangan khawatir dalam memberi. Kita tahu kita akan diberi. Karena itu adalah hukum kerajaan Allah. Tuhan sendiri yang memberi upah kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama kita yang sedang membutuhkan. Memberi karena ketaatan, pimpinan oleh Roh Kudus. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Sekali lagi garis bawahi, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan melimpahkan berkat kepada kita dalam segala sesuatu berkecukupan, bukan hanya berkecukupan, melainkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mengiring Yesus adalah keputusanku. Setiap apa yang sudah ditabur dalam hidup ini tidak akan sia-sia. Kalau kita lakukan, menabur dengan tanpa terpaksa, dengan sukacita, dan tidak dengan sedih hati. Bagi orang yang murah hati, orang yang senang menabur, sebab Bapa kita murah hati. Dia murah hati melimpahkan berkat rohani dan jasmani kepada kita, yang juga mempunyai karakter seperti Bapa kita. Senang memberi, senang memberkati, senang mencurahkan, melimpahkan berkat kepada siapapun yang kita temui. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti tadi saya sampaikan, kita dapat menabur dalam berbagai hal. Ketika saya masih mahasiswa, saya mungkin tidak bisa menabur lewat keuangan yang banyak. Mungkin saya bisa menabur dengan angka yang sedikit. Saya melangkah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Ketika saya diberkati dengan berkat jasmani yang mungkin lebih dari ketika saya masih mahasiswa, saya belajar menabur lebih lagi. Karena Tuhan akan menambah-nambahkan berkat rohani, Dia akan tambah-tambahkan berkat jasmani dalam hidup orang percaya. Kalau kita mengerti proses, konsep disiplin menabur, kita tidak pernah akan kekurangan. Di tengah situasi pandemi seperti ini, selalu ada penyediaan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan menyediakan. Saya ingat ketika orang yang belajar menabur di tengah kesusahan, malah Tuhan sendiri akan melipat gandakan berkat dalam hidupnya. Sekarang kita lihat dalam konsep menabur dalam daging versus menabur dalam roh besar, ya. Menabur dalam daging versus menabur dalam roh. Kita lihat di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini luar biasa firman Tuhan ini, ya dan amin. Disiplin menabur, karena kita menabur dalam roh, maka kita juga menuai, yaitu hidup yang kekal dari roh itu. Orang kikir, pelit, tidak layak dan tidak berkenan masuk di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan adalah Tuhan yang senang memberi. Dia Tuhan yang senang menabur. Untuk itu kita juga sebagai anak-anaknya mempunyai karakter senang menabur. Kita menabur dalam roh, kita ingin percaya. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kala kita menabur, kita merasa, kapan saya menuai? Percaya saja, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saya memberitakan firman Tuhan ini karena saya alami. Saya alami firman Tuhan ini. Saya menabur dan saya menuai. Saya memberikan kesaksian di masa COVID-19, masa pandemi ini. Bukan menarik dari menabur. Kerinduan saya dan istri ingin menabur dalam hidup hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Secara jasmani, bagaimana caranya? Karena kondisi keadaan yang ada. Sepertinya tidak memungkinkan. Tapi mulai dari sebuah kerinduan, ingin menabur. Tuhan benar-benar menjawab doa. Dengan cara Tuhan, Dia memberkati, untuk memberkati, yaitu hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Di mana dalam masa COVID ini, memang tidak banyak. Tetapi kita melangkah, menabur, untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Dengan berkat yang mungkin relatif tidak besar dibanding dengan persembahan konglomerat atau orang kaya. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran. Karena Tuhan menghendaki dari sebuah hati, kerinduan untuk menabur, Tuhan benar-benar menghargai. Ketika kami mempunyai sikap seperti itu, menabur untuk hamba-hamba Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, khususnya mereka yang ada di gereja-gereja kecil. Dan sungguh, ketika kami melangkah menabur untuk hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah, khususnya di gereja-gereja yang kecil, Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya. Tuhan sendiri yang menyediakan berkat-Nya bagi orang-orang yang menabur. Di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mulai dari sebuah niat, mulai dari sebuah kerinduan, maka Tuhan sendiri yang akan mengabulkan. Kerinduan kita menabur, kerinduan kita memberi, Tuhan memberkati, sehingga kita bisa melakukannya. Kita lihat di Mazmur 126, apa saja hasil dari menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat kita menabur, kita sambil mencucurkan air mata, kita yakin percaya, kita akan menuai dengan gembira, dengan sorak-sorai. Kita berjalan maju menangis sambil menabur benih di tengah-tengah kondisi situasi yang ada. Maka kita pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Ada masa di waktu kehidupan saya, ya kurang lebih ya 10 tahun yang lalu lebih, ketika saya masih ada di tempat yang lain, di mana dalam kondisi situasi yang sangat sulit, saya belajar menabur dalam hidup teman saya yang mengalami kesusahan.
Padahal saya sendiri juga mengalami, maksudnya sangat menipis keuangan yang ada, dan saya tidak tahu persis nantinya seperti apa. Namun Tuhan taruhkan di dalam hidup saya untuk menabur untuk teman saya yang sedang mengalami yang kesulitan yang lebih daripada saya. Dan saya belajar untuk menabur dalam hidupnya. Dan saya tidak pernah bayangkan ketika saya membutuhkan apa yang saya butuhkan, Bapa di surga memakai cara yang ajaib. Bukan dari teman yang saya menabur, tetapi dari orang yang berbeda Tuhan dapat kirimkan untuk menolong saya. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Bagian kita adalah menabur. Bagian kita adalah menabur. Bagian kita adalah menabur. Tuhan sendiri akan mengirimkan caranya Tuhan untuk menolong kita tepat pada waktunya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, alami dalam disiplin menabur, maka engkau akan menuai hasilnya. Jangan lelah, jangan khawatir, jangan bimbang. Belajar menabur di tengah-tengah penderitaan, menabur di tengah-tengah kesusahan, menabur di tengah-tengah segala sesuatu yang ada. Asalkan kita jangan lelah, maka pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita lihat konsep disiplin menabur, memberi sekalipun. Ya. Konsep memberi sekalipun. 2 Korintus 8 ayat 1-3. Kita lihat jemaat Tuhan yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dari sebuah jemaat Tuhan, umat Tuhan, kita lihat dari persembahan yang ada, sesungguhnya akan melihat kualitas dari umat jemaat itu. Jemaat yang senang memberi, jemaat yang senang di tengah-tengah penderitaan, sekalipun dalam pencobaan, penderitaan, maka mereka sukacita mereka meluap, sekalipun mereka sangat miskin. Saudara terkasih, apa kategori miskin? Apa definisi miskin? Ternyata mereka secara jasmani mungkin mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mengapa mereka disebut kaya dalam kemurahan? Orang kaya dalam kemurahan bukan karena dia orang kaya. Orang kaya dalam kemurahan karena dia hatinya, jiwanya kelimpahan dengan memberi. Di ayat 3, Rasul Paulus memuji jemaat ini. Yang dia puji, dia katakan, karena mereka tahu memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saudara sekalian? Di tengah-tengah situasi yang ada, apakah Anda memberi tenaga, waktu, bahkan keuangan? Apakah Anda mencari kesempatan untuk memberi? Inilah waktunya untuk memberi, sekalipun kantong persembahan tidak dijalankan, sekalipun semua protokol dalam hal persembahan seperti di gereja tidak dijalankan. Namun kalau orang yang mau memberi, dia akan cari jalan untuk memberi. Memberi dalam pekerjaan Tuhan, menopang pelayanan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maupun menolong sesamanya. Apa yang saya sampaikan ini, saya terapkan juga dalam hidup. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya memberi. Saya
memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan juga saya memberi untuk menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Ketika kita belajar untuk memberi, maka kita sesungguhnya kita akan menuai apa yang kita beri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dapat menabur bukan hanya waktu, tenaga, dan keuangan, tapi kita juga dapat menabur, yaitu firman Tuhan, hal-hal rohani. Kita lihat dari perikop perumpamaan penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur, di mana Yesus mengajarkan bahwa ada 4 ladang di mana mereka menabur, di mana seorang penabur menaburkan benihnya. Pada waktunya menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Tapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini jenis yang kedua, di mana benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama, menghimpitnya sampai mati. Ya, ini saudara terkasih dapat buka di Lukas 8. Lukas 8 ayat 4 ya, sampai 15. Sekarang ada di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Jadi ada 4 kondisi di mana benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, setelah tumbuh menjadi kering tidak mendapat air. Ada lagi yang jatuh di setengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama, menghimpitnya, mencekiknya sampai mati. Tapi ada yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik. Kita tidak mempersoalkan benih yang ditabur, karena benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Benih yang ditabur kualitas utama. Tidak ada KW, tidak ada jenis yang kedua. Karena firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ya dan amin. Suara Tuhan, firman Tuhan tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dipungkiri, dikurangi atau dilebihkan. Karena firman Tuhan apa adanya. Tapi masalahnya bukan di benih firman, masalahnya adalah di sikap hati yang mendengar firman Tuhan ini. Seperti saat ini, saya membagikan firman Tuhan, disiplin menabur. Barang siapa yang mendengar, dia simpan firman itu, dan izinkan firman itu bekerja. Dia mendengar, melakukannya. Maka dia akan menuai hasil yang luar biasa. 30, 60, 100 kali lipat. Kita lihat di Lukas 8 ayat yang ke-10. Ayat 9, ayat 8 kita baca dari ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar." Ini juga seruan saya pada hari ini. Barang siapa mendengar, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Ini disingkapkan kepada orang yang mau melakukan firman Tuhan. Arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Tidak ada salahnya dengan benih itu. Karena benih itu adalah
firman Allah. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Contohnya, firman Tuhan hari ini adalah disiplin menabur. Firman Tuhan disampaikan, banyak yang menabur, maka dia akan banyak menuai. Kita mendengarnya, tapi kalau iblis mencurinya dari hati mereka, maka mereka juga tidak bisa melakukan firman Tuhan ini. Mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka terus tidak mengerti mengapa harus menabur. Kan saya sendiri lagi susah. Mengapa harus saya menabur? Harusnya orang lain menabur dalam hidup saya. Tidak, saudara terkasih. Kita yang diminta Tuhan menabur. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan juga menabur. Dimanapun berada, kapanpun berada, kita menabur. Di ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menerimanya dan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Pada zaman ini ada YouTube, ada WA yang kita terima, renungan-renungan, berbagai macam renungan. Kita dari pagi, siang, sore, malam. Kalau kita ada wifi, ada kuota, kita bisa download, kita bisa mendengarkan kapan saja, dimanapun. Asalkan ada signalnya. Namun bagaimana kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar? Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Ataukah kita izinkan segala sesuatu yang terjadi membuat kita tidak berakar, membuat kita tidak bisa bertumbuh? Mari kita sungguh-sungguh perhatikan apa yang kita dengar, sehingga firman Tuhan yang kita dengar berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Orang yang dengar, contohnya sehari ini kita dengarkan disiplin menabur. Beranikah saudara melangkah untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, menabur menopang hamba Tuhan, menabur di dalam kehidupan seseorang, mendukung menopang seseorang yang mengalami kesusahan, mengalami kedukaan? Bagaimana sikap kita? Kalau kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita termasuk benih yang jatuh di tanah yang baik. Di ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Firman Tuhan yang kita dengar dari minggu ke minggu, hari demi hari, pembacaan yang kita dengar bukan hanya untuk kita dengar, tapi untuk kita lakukan. Kita renungkan firman itu, kita lakukan firman Tuhan ini. Disiplin adalah didikan kasih Bapa. Apakah kita mau terima proses didikan kasih Bapa? Sekalipun tegurannya keras, tapi kita mau berubah. Sama-sama katakan, aku mau berubah. Sekali lagi, aku mau berubah. Aku mau terima didikan kasih Bapa. Aku mau terima didikan kasih Bapa. Dan juga kita sudah dengar firman Tuhan, disiplin bekerja. Dalam bekerja, kita memuliakan Tuhan. Hasil karya kita muliakan Tuhan, karena kita berikan dengan excellent seperti untuk Tuhan. Dengan tekun, cekatan, semuanya kita lakukan dengan mata hati tertuju pada Yesus. Kita minggu yang lalu belajar disiplin rohani, disiplin jasmani, di mana kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita perlu disiplin makanan, gaya hidup, pola makan, pola tidur, dan olahraga, dan sebagainya. Jiwa kita harus tenang, dekat dengan Tuhan, penuh puji-pujian, bersyukur. Roh kita menyala-nyala karena diisi dengan firman Tuhan. Semua firman yang sudah kita dengar, bagian kita adalah
melakukannya. Apa yang kita sudah dengar hari ini, disiplin menabur, belajarlah menabur. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Ini adalah moto dalam menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, mari kita baca 3 kali ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita baca lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sebagai moto kita disiplin menabur. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap ada kesempatan memberi, memberilah. Kita akan masuk dalam bulan Natal, di mana bulan Desember, di tengah situasi COVID, pandemi yang ada. Jangan tahan-tahan. Belajarlah menabur dan memberi. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dan memerlukan. Mari kita belajar menabur karena ketaatan, di mana Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita menuntun, mengarahkan kita untuk menabur. Kita lihat menabur bukan masalah jumlah, angka, seperti tadi kesaksian saya, di mana saya menabur di tengah-tengah COVID ini untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan, mungkin untuk orang-orang yang kesusahan. Ketika saya menabur, keluarga saya menabur, itu bukan karena jumlahnya besar, tetapi kami melangkah untuk menabur karena sebuah ketaatan dan percaya. Kami memberikan dengan sukacita, dengan rela. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Kita lihat di Lukas pasal 21 ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Wow, prinsip disiplin menabur. Kita belajar dari janda miskin ini. Memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tidak mudah. Tapi Roh Kudus mengurapi, memampukan kita menjadi contoh, yaitu janda miskin ini. Sekalipun hanya jumlah 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, tapi dia memberikan dari keberadaannya yang mungkin dalam hal konteks ini kekurangan, bahkan memberi dari seluruh nafkahnya. Orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam konteks ini menabur, disiplin menabur, kita tidak melihat dari jumlah angkanya, tapi dari kesungguhan hatinya, ketulusan hati kita. Bukan untuk dipuji orang, karena kita menabur, tidak ada orang yang tahu. Saya menabur dengan siapapun, saudara yang tidak tahu persis siapa yang saya tabur. Tapi Tuhan mencatat, Tuhan tahu kepada siapa saya menabur. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penutup, mari renungkan. Kita minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang murah hati yang menabur dalam doa, hati yang menabur untuk dalam firman, lewat firman, menabur waktu,
untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong seseorang, tenaga, bahkan dalam hal keuangan. Karena keuangan hal yang sensitif. Kalau kita berani menabur keuangan, sesungguhnya kita lepas, bebas. Karena keuangan tidak mengikat kita. Uang hanyalah alatnya Tuhan. Itu adalah budaknya. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Mamon bukan Tuhan kita. Kita adalah hambanya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kita, bukan uang. Untuk itu, saya berdoa, kita akan masuk dalam bulan Desember, mengakhiri tahun 2020 sebentar lagi. Ini adalah minggu terakhir bulan November. Mari belajar menabur, disiplin menabur, maka engkau akan melihat hasilnya. Sebelum penghujung tahun ini berakhir, Anda sudah akan melihat hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, apa yang sudah disampaikan firman Tuhan, apa yang hamba-Mu tabur lewat suara pembalaan, tidak akan sia-sia. Kami yakin percaya, jatuh di tanah yang subur, hati yang lembut. Barang siapa yang mendengar firman ini, mereka belajar disiplin menabur. Menabur dalam hal waktu, tenaga, keuangan, menabur firman, menabur dalam doa. Apa saja yang ditabur, tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Kau memberkati umat-Mu dalam situasi kondisi yang sulit, tapi mereka tetap belajar menabur, dan mereka menuai apa yang mereka tabur. Jangan berhenti menabur, karena inilah waktunya kita akan menuai juga. Apabila kita percaya, jangan lelah. Setiap apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengantarkan firman Tuhan ini. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan ini, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.